Bagaimana cara paling efektif untuk mengontrol pikiran, emosi, dan kepatuhan jutaan manusia tanpa perlu menodongkan satupun senjata? Jawabannya bukan lewat dogma politik atau propaganda media massa, melainkan lewat sinyal frekuensi yang memicu sel-sel di dalam tubuh kita secara tak sadar. Bayangkan, sebuah masa depan di mana peretasan tak lagi menargetkan sistem komputer, melainkan jaringan biologi manusia. Sebuah sistem di mana tubuh kita tidak lagi sepenuhnya milik kita, melainkan kompatibel dengan perintah digital yang ditransmisikan dari jarak jauh. Dan pintu masuk paling sempurna untuk menanamkan kode-kode sintetis serta reseptor biologis tersebut bukanlah jarum suntik, melainkan makanan yang kita telan setiap hari. Ini bukan sekedar cerita fiksi ilmiah atau imajinasi liar. Ketika riset bioteknologi hari ini sudah secara terbuka menguji coba tanaman ber-mRNA dan pengontrolan sel via gelombang elektromagnetik, benang merah itu jelas sedang ditarik. Arahnya akan ke sana, yaitu mengontrol umat manusia. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menguasai tubuh kita dan pikiran kita sendiri? Atau kita sedang diprogram pelan-pelan melalui apa yang kita makan hari ini atau di kemudian hari? Pada video kali ini, SDM Rendah akan membedah bagaimana teknologi lipid nanopartikel yang berfungsi sebagai reseptor dikembangkan menjadi alat pengontrol di dalam tubuh manusia melalui makanan sintetis yang sebentar lagi akan dikuasai elit global melalui krisis pangan. Gates owns more land than all of the entire city of New York. Jeff Bezos' land is double the amount, clocking in at 420,000 acres. John Malone, the largest private landowner in America, owns 2.2 million acres all by himself, a landmass slightly smaller than the island of Puerto Rico. Sebelum kita masuk ke teori-teori bioteknologi yang melompat jauh ke masa depan, mari kita tarik garis mundur dan melihat apa yang sedang terjadi di atas tanah bumi ini. Di saat masyarakat sibuk bertransaksi di dunia digital dan aset kripto, para penguasa modal raksasa justru secara diam-diam memborong aset paling kuno di muka bumi, tanah pertanian. Bill Gates, Jeff Bezos, hingga konsorsium dana pensiun global kini menjadi salah satu pemilikan lahan swasta terbesar di Amerika Serikat dan berbagai belahan dunia. Pertanyaannya, mengapa para raja teknologi dan finansial yang biasanya bermain di awan cloud mendadak terobsesi dengan tanah fisik, tempat padi dan jagung tumbuh? Jawabannya sederhana, uang kertas bisa dicetak, aset digital bisa mengalami fluktuasi, tapi tanah produksi adalah jantung dari kelangsungan hidup manusia. Siapapun yang menguasai hulu tempat pangan diproduksi, secara otomatis memegang kendali atas rantai pasok kehidupan di hilir. Ini adalah langkah catur pertama dari konsolidasi kekuasaan baru. Sebelum sistem bisa mendikte apa yang masuk ke dalam piring kita, mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa tidak ada lagi tanah independen yang tersisa di tangan rakyat. Untuk memahami bagaimana kedaulatan pangan direbut, kita tidak sedang membicarakan teori konspirasi tanpa dasar, melainkan dinamika hukum dan fakta bisnis yang sudah tercatat secara resmi dalam sejarah industri pertanian global. Selama ribuan tahun, peradaban manusia bertahan hidup lewat praktik bernama seed saving, di mana petani menyimpan sebagian benih dari hasil panen untuk ditanam kembali di musim berikutnya. Praktik alami ini secara bertahap mulai tergerus sejak diberlakukannya sistem paten atas makhluk hidup. Titik baliknya terjadi pada tahun 1980 melalui keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Landmark Diamond v. Chakrabarty. Keputusan hukum tersebut menetapkan untuk pertama kalinya dalam sejarah bahwa organisme hasil rekayasa genetik dapat didaftarkan sebagai properti intelektual yang dilindungi hak paten. Sejak saat itu, landscape pertanian global berubah secara drastis. Monopoli benih yang terpaten. Berdasarkan laporan dari Center for Food Safety, raksasa bioteknologi seperti Monsanto memegang ribuan paten atas benih GMO. Penjualan benih GMO diikat oleh perjanjian lisensi, teknologi stewardship agreement, yang secara hukum melarang keras petani untuk menyimpan atau menanam kembali benih hasil panen mereka. Juga adanya kasus hukum nyata di lapangan. Rekor mencatat ratusan gugatan hukum dilayangkan oleh korporasi bioteknologi terhadap petani skala kecil atas tuduhan pelanggaran hak paten. Salah satu kasus paling populer adalah Monsanto, Kanada pada tahun 2004, di mana Mahkamah Agung Kanada memenangkan pihak korporasi meskipun benih GMO tersebut terbawa secara tak sengaja ke lahan petani akibat hembusan angin.
juga terjadinya penguncian ekosistem kimia. Strategi bisnis yang diterapkan umumnya berbasis bundling. Sebagai contoh, benih jagung atau kedelai GMO dirancang khusus agar kebal terhadap herbisida berbahan aktif glifoset. Efeknya, petani tidak hanya terikat wajib membeli benih terpaten setiap tahun, tetapi juga secara otomatis terkunci untuk terus membeli obat pembasmi hama dari produsen yang sama. Fenomena ini kian meluas seiring berkembangnya teknologi precision fermentation dan biologi sintetis saat ini. Ketika protein, ragi, dan enzim hasil rekayasa laboratorium menggantikan produk pertanian konvensional, setiap molekul dan kode genetik yang terkandung di dalamnya langsung terdaftar di kantor paten swasta. Fakta-fakta ini memperlihatkan sebuah pergeseran struktur secara terukur. Sistem pangan dunia sedang dialihkan dari hasil alam terdesentralisasi yang bebas menjadi ekosistem produk berpaten yang rantai pasoknya sepenuhnya dikendalikan oleh segelintir pemegang lisensi. Namun siapa sebenarnya pihak yang memegang kendali atas paten, benih, dan teknologi pangan terpusat ini? Jika kita menelusuri alur kepemilikan modal di balik industri bioteknologi dan pertanian global, seluruh jalur tersebut akan bermuara pada titik pusat yang sama, pasar finansial Wall Street. Fenomena konsolidasi industri pertanian raksasa bukanlah sekedar persaingan bisnis antar perusahaan biasa, melainkan hasil penguasaan modal terintegrasi oleh institusi pengelola aset global. Data kepemilikan saham di pasar modal memperlihatkan pola konsolidasi yang sangat jelas, seperti struktur kepemilikan terintegrasi. 3 institusi pengelola aset terbesar di dunia yaitu BlackRock, Vanguard, dan State Street secara konsisten tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di berbagai korporasi bioteknologi dan pangan terbesar dunia, seperti Bayer Monsanto, Corteva Agriscience, Syngenta, hingga ADM atau Archer Daniel Midland. Terjadinya monopoli pasar hulu hingga hilir, seperti penguasaan saham silang, ini membuat konglomerasi finansial tersebut tidak hanya memegang saham di perusahaan produsen benih dan obat-obat pertanian, tetapi juga di perusahaan pengolahan pangan, jaringan supermarket retail, hingga lembaga media massa yang membentuk narasi publik. Kekuatan modal yang sangat masif ini kian diperkuat melalui penerapan skema regulasi global berbasis narasi iklim dan transisi emisi karbon. Melalui berbagai kebijakan ketat seperti target net zero dan batas emisi nitrogen yang diundangkan di beberapa negara Eropa, seperti yang memicu gelombang protes besar petani di Belanda dan Prancis, petani konvensional skala kecil dihantam oleh lonjakan biaya operasional dan pembatasan regulasi yang sangat memberatkan. Banyak petani independen yang tak sanggup bertahan akhirnya mengalami kebangkrutan. Lahan-lahan mereka yang terpuruk secara perlahan dijual murah untuk kemudian dialihkan kepemilikannya kepada konglomerasi berbasis modal besar yang memiliki akses ke teknologi terpatenkan. Struktur ini memperlihatkan mekanisme penguasaan yang sangat rapi. Narasi, regulasi, dan tekanan ekonomi di tingkat makro dipakai untuk melemahkan produsen independen, sementara modal finansial di tingkat atas siap mengambil alih dan memusatkan seluruh rantai produksi pangan ke dalam satu ekosistem korporasi tunggal. Secara resmi, para ilmuwan dan konglomerasi bioteknologi mengklaim bahwa rekayasa genetik, daging laboratorium, dan manipulasi molekuler adalah satu-satunya solusi futuristik untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim dan ancaman kelaparan massal. Namun, di balik narasi penyelamatan yang indah itu, kita sedang menyaksikan titik pertemuan paling krusial dalam sejarah peradaban, cyber biological convergence, atau peleburan antara sistem digital dan biologi manusia. Dua pilar utama yang sedang dikembangkan secara masif hari ini memperlihatkan mekanisme teknisnya, seperti pangan berbasis mRNA. Riset biologi tanaman modern kini berfokus pada integrasi molekul mRNA ke dalam kloroplas tanaman pangan seperti selada dan bayam. Makanan tidak lagi sekedar berfungsi sebagai sumber nutrisi, melainkan sebagai media pengunggah kode genetik langsung ke dalam sel tubuh manusia melalui rantai konsumsi harian. Agar molekul mRNA dan protein sintetis ini tidak hancur oleh asam lambung manusia, riset bioteknologi mengintegrasikan teknologi lipid nanopartikel, pembungkus lemak mikroskopis yang melindungi kode genetika tersebut hingga berhasil menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah. Dalam cabang ilmu magnetogenetik, peneliti berhasil merancang protein sintetis yang sensitif terhadap medan elektromagnetik.
Ketika protein buatan ini terserap ke dalam sel tubuh, ia bertindak seperti reseptor atau antena biologis. Saat terpapar frekuensi sinyal tertentu dari luar, sel tersebut akan teraktivasi secara presisi. Disinilah kunci logikanya. Target dari teknologi ini bukanlah secara instan meretas otak manusia seperti mengendalikan robot dalam film fiksi. Mekanismenya jauh lebih halus dan kimiawi tubuh secara kolektif, melalui aktivasi reseptor selular via frekuensi eksternal, pelepasan hormon seperti kortisol pembawa cemas, dopamin, atau respon imun dapat dipicu secara tak sadar. Ketika makanan sintetis terpaten bertindak sebagai media penyebar reseptor dan jaringan komunikasi frekuensi tinggi bertindak sebagai pemancarnya, kontrol atas emosi, tingkat kepatuhan, hingga daya kritis populasi dapat dipengaruhi secara sistematis langsung dari pusat kendali. Pada akhirnya, seluruh rangkaian pergeseran ini bermuara pada satu pertanyaan mendasar. Ketika air, tanah, benih, hingga kode molekuler di dalam piring kita sepenuhnya dikuasai oleh korporasi, seberapa jauhkah kemerdekaan yang benar-benar kita miliki sebagai manusia? Apa yang sedang terjadi hari ini bukan sekedar tentang evolusi teknologi pangan atau perubahan gaya hidup modern. Ini adalah pergeseran paradigma dari sistem peradaban yang mandiri menjadi model subscription for survival. Sebuah keadaan di mana manusia dipaksa berlangganan kebutuhan paling dasar untuk sekedar bertahan hidup dari hari ke hari. Dalam sistem pertanian tradisional yang terdesentralisasi, rakyat memiliki kedaulatan atas tanahnya sendiri. Jika terjadi gangguan politik atau krisis ekonomi, masyarakat di desa masih bisa menanam makanan, menyimpan benih, dan memberi makan keluarganya secara independen. Namun ketika produksi pangan dialihkan secara total ke dalam pabrik-pabrik bioreaktor terpusat, dan benih alami digantikan oleh molekul berpaten yang terintegrasi dengan teknologi digital, kedaulatan itu lenyap sepenuhnya. Siapapun yang menguasai saklar dari pabrik-pabrik tersebut tidak hanya memegang kendali atas rantai pasok ekonomi, tetapi juga memegang kendali atas napas dan kesadaran populasi. Masa depan kedaulatan manusia tidak hanya ditentukan dari seberapa canggih teknologi yang kita ciptakan, tetapi dari seberapa gigih kita mempertahankan hal-hal paling mendasar yang diberikan oleh alam. Tanah yang bebas, benih murni yang tak berpaten, dan keberanian untuk tetap sadar atas apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita setiap hari. Terima kasih.